Hello, good students. Long time no see. Welcome back to English online class with Miss Riris. How is it going, guys? I hope you are healthy and happy at home. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian dalam kondisi sehat dan bahagia ya, walaupun tetap di rumah aja. Long time no see in English online class. Sudah lama banget kita nggak ketemu di video pembelajaran PJJ Bahasa Inggris. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-7 kelas 9 SMP Sin Karolus Bengkulu sebagai lanjutan dari penjelasan di pertemuan sebelumnya. Well, dear students, like I have said before in the previous meeting, that today I'm going to tell you about information report. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan hari ini Miss akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu information report. Minggu lalu kalian sudah mempelajari materi prasyaratnya, yaitu tenses yang terdiri dari simple present tense dan passive voice. Tentunya kalian masih ingat dong ya, passive voice itu yang seperti apa dan simple present tense itu yang seperti apa. Nah, kali ini di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai information report. So, let's check it out. Okay, good students. Let's start with the definition of information report. Information report is a text which presents information about something in general. Jadi, teks report informasi ini adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu tapi secara umum. The object to be presented can be animal, flower, plant, natural phenomenon, and etc. Dan objek yang bisa dipresentasikan untuk diberi informasi bisa berupa hewan, bunga, tanaman, fenomena alam, dan lain sebagainya. Information report consists of a description in general and fact or general truth about the thing described. Seperti yang sudah disampaikan pada pembelajaran kita di minggu sebelumnya, bahwa text report itu terdiri dari sebuah deskripsi secara general dan tentunya ada fakta yang disajikan di dalam teks tersebut. Jadi yang dideskripsikan adalah fakta. It is different to descriptive text which consists of description in detail and some opinions from the writer. Nah, ini yang membedakan teks report dengan teks deskriptif yang pernah kalian dapatkan di kelas 7. Kalau di teks deskriptif, sekali lagi Miss ingatkan, menyajikan deskripsi dalam bentuk detail atau rinci sekali. Nah, selain itu, di dalam teks deskriptif itu ada pendapat atau opini yang disampaikan oleh si penulis teks tersebut. Jadi itulah perbedaan antara information report dan descriptive text. Well, dear students, information report is to describe something in general with fact, clear explanation, no opinions, and no irrelevant information. Jadi, text report itu bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Nah, yang isi dari deskripsi tersebut adalah fakta, clear explanation atau penjelasan yang jelas, no opinions, tidak ada pendapat, no irrelevant information, dan tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak relevan. Now let's talk about the social function of information report.
Sekarang kita akan membahas tentang fungsi sosial dari text report information. It generally describes the way things are, such as animal, plant, thing, natural or social phenomenon, and so on. Jadi, fungsi sosial dari text report adalah mendeskripsikan secara general atau to describes generally sesuatu seperti hewan, tanaman, atau tumbuh-tumbuhan, benda, atau fenomena alam atau fenomena sosial dan lain sebagainya. Ingat bahwa social function dari information report adalah to generally describes the way things are. Menjelaskan secara umum atau mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu. Okay, good students. Now let's talk about the generic structure of information report. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks dari information report. Generic structure yang pertama adalah title. Tentu anak-anak sudah tahu semua title artinya apa ya? Ya, title artinya judul. Di judul ini disebutkan what the information report is about atau akan membahas tentang apa text report tersebut. Lalu, generic structure yang kedua adalah general statement atau identification. Nah, bagian ini classifies and names the classes of things or part of things that are being described. Intinya di bagian general statement ini diperkenalkan nama dari sesuatu yang akan dideskripsikan, kalau itu tanaman, jenisnya apa, klasesnya apa, nama latinnya apa juga bisa disebutkan. Kalau itu fenomena alam, disebutkan fenomena alam itu terjadinya seperti apa sebagai starting point atau opening dari information report. Dan bagian yang berikutnya tentunya adalah description atau deskripsi. Bagian ini describe the properties of the topic. Tentunya mendeskripsikan sesuatu yang sudah disebutkan di judul tadi. Nah, biasanya yang dideskripsikan itu berupa how it looks like. Misalnya parts, size, qualities, bisa habits atau behavior kalau itu hewan, and so on. Dan masih banyak yang lain yang bisa dideskripsikan. Inilah generic structure of information report. Oke, selanjutnya kita membahas language features of information report. Yang berikutnya akan kita bahas adalah ciri-ciri kebahasaan dari text report information. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya dan sudah kita bicarakan atau kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, bahwa materi prasyarat dari information report adalah simple present tense. Nah, kenapa ini harus dipahami? Karena simple present tense merupakan language features dari text report. Text report menggunakan simple present tense. Anak-anak tentunya sudah tahu dan sudah mengerti apa itu simple present tense. Lalu yang kedua tentu saja adalah passive voice atau kalimat pasif. Dan language features yang ketiga yaitu descriptive language atau bahasa-bahasa yang berkaitan dengan ungkapan deskripsi. Contohnya baik itu size, ukuran, color, warna, bisa function atau fungsinya, atau habits, kebiasaan, and etc. dan lain-lain. Nah, tiga hal ini merupakan tiga ciri khas kebahasaan atau ciri khas atau unsur kebahasaan yang terdapat di dalam information report. Oke, dear students. Selanjutnya, Miss akan memberikan contoh sebuah information report text. Selanjutnya kita akan membahas
tentang contoh dari text information report itu sendiri. Nah, kali ini Miss mengambil objeknya berupa flower atau plants yang tentunya kalian semua sudah tahu, bisa melihat dari gambarnya ini bunga apa. So, let's check it out. Rafflesia arnoldi flower. Rafflesia arnoldi is known as the biggest flower in the world. The name is derived from the British Governor-General Sir Thomas Stamford Rafflesia, who gave attention to the botanical garden in Bogor. Rafflesia arnoldi was firstly found in Bengkulu, so it is the symbol of Bengkulu province. Oke anak-anak, bagian paling atas ini yang warna hitam tentu saja itu disebut title. Dan bagian yang baru saja Miss bacakan atau paragraf pertama tentu saja ini adalah general statement atau identification. The Rafflesia arnoldi consists of two parts. The stick-like part which grows in the middle and the petals around and below it. It is unusual flower because of its large size. The flower can be 1 meter in diameter and 1.40 meters in height. The Rafflesia plant begins to flower in its 10th year. It blooms 3 or 4 times a year. Before it begins to flower, the leaves and the stem become dry and look dead, but the main root in the ground is still alive. When it blooms, it has an unpleasant smell which attracts insects. But when they touch the bottom part, they die. Nah, bagian ini tentu saja kita sebut sebagai description. Ya, inilah contoh dari text information report dengan objek tanaman. Selain objek berupa tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tentu anak-anak juga bisa mencari atau membaca jenis-jenis dari information report dengan objek yang berbeda. Misalnya kalau yang itu berkaitan dengan fenomena sosial, tentu saja itu berhubungan dengan mata pelajaran IPS di kelas 9. Lalu bisa juga yang berhubungan dengan pelajaran seni budaya, misalnya membahas tentang alat musik. Nah, itulah contoh objek yang bisa digunakan untuk dideskripsikan di dalam information report. Itulah penjelasan mengenai information report. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa anak-anak pahami dengan baik ya. If you still have any questions, let me know. Kalau kalian masih ada pertanyaan terkait information report, jangan segan-segan untuk bertanya atau berdiskusi di grup WhatsApp pelajaran bahasa Inggris. Okay, dear students, we are getting the end of our English online class today. Kita sampai pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Thank you very much for your participation and thanks for watching this video. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Please apologize me if I made some mistakes in delivering the explanation of information report. Miss mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. So, dear students, stay safe, stay happy and healthy at home. See you in the next video. Goodbye.